Begitu banyak cerita, ada suka ada. Kabar bahagia itu akhirnya akan segera terwujud. Siren Sungkar, gadis muda berusia 22 tahun, sebentar lagi akan resmi dipersunting kekasihnya Tengku Wisnu. Pernyataan resmi soal hari pernikahan mereka setidaknya didapat dari Kepala KUA Pondok Aren yang menyatakan bahwa Siren memang telah mengajukan surat permohonan rekomendasi nikah karena pernikahannya akan dilangsungkan di wilayah yang berbeda dari tempat kediamannya. Soal persiapan acara, Siren lewat WO yang ditunjuknya juga telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar pesta besar pada tanggal 17 November 2013 mendatang. Tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Betul, pada tanggal 18 September 2013 dia menyuruh orang kepercayaannya. Kebetulan karena pada saat itu banyak, kita tidak sempat menanya siapa pesuruhnya, nanti diharapkan terlalu jauh kita. Persiapannya alhamdulillah udah 80% ya, jadi tinggal 20%-nya pelaksanaan lah gitu. Temanya yang jelas menggabungkan adat keduanya. Kalau yang pagi itu Aceh, pure Aceh murni karena Wisnu dari Aceh juga ya. Kalau yang resepsinya lebih ke nasional, Padang nasional, karena Siren kan keluarga Padang dan Arab. Mengangkat tema Aceh untuk acara akad nikahnya, kemudian memadukan adat Padang dan internasional di acara resepsi, Siren Sungkar dan Tengku Wisnu nyatanya telah mempersiapkan gaun pengantin mereka yang cukup mahal berupa gaun emas, kombinasi dari pakaian Aceh dan modern. Betapa tidak untuk menampilkan pakaian adat asal kelahiran Wisnu itu, sebuah material khusus untuk sarung harus dipesan secara eksklusif dari India. Belum lagi detail gaun dan jas yang sangat rinci dipesan Siren agar penampilannya saat akad nikah nanti benar-benar sempurna. Yang Siren inginkan itu adalah baju dengan adat Aceh modifikasi. Jadi dia itu atasnya pakai bahannya velvet gitu. Sebenarnya konsepnya sederhana, seperti kayak baju kurung. Cuman dengan hiasan kalung, hiasan rambut, dan beberapa aksesoris yang menunjukkan bahwa itu adalah Aceh. Sama seperti Tengku Wisnu, dia akan melakukan kayak jas koko biasa. Cuman dengan ada sarung setengah dan ada tokahnya yang untuk kepalanya itu menunjukkan dia adat Aceh. Saya kira baju kurung itu yang akan dipakai untuk Sherin adat Aceh, akan pendek seperti ini. Dengan kapingan yang biasa, mengelekuk siluet badannya. Bahannya adalah velvet warna seperti ini. Ini adalah warna bahannya, budru warna merah marun. Dan kira-kira seperti ini, yaitu jas koko tertutup dengan celana panjang, menggunakan bahan budru atau velvet, dengan kombinasi yaitu embroidery warna emas. Kancingnya nanti akan terlihat warna emas. Sepatu yang digunakan Siren seperti ini, cuma ukuran dia kan 40 ya, 40 tinggi 12 cm, bahannya seperti ini, bludru, kombinasi dua warna juga, bludru warna hitam dengan setengah sarung lakinya dengan paetan dan embroidery warna emas. Di mata keluarga besar Siren dan Wisnu, inilah hajat besar yang benar-benar mereka syukuri. Kedua orang tua Siren, Fani Bauti dan Mark Sungkar, malah terlihat kembali mesra demi mewujudkan pernikahan putri mereka. Sementara keluarga Wisnu berkisah bahwa banyak perubahan yang terjadi pada Wisnu ketika ia memutuskan untuk menikahi Siren. Ya, yang pasti aku bersyukur ya, alhamdulillah akhirnya insya Allah tinggal ngitung hari lagi mereka berdua sah ya. Kedekatan mereka insya Allah jadi ya sah ya di mata Allah ya. Nah. Ya seperti waktu Zazkiyah dulu, bahagia di satu sisi sedih ya di sisi lain karena kehilangan tanda petik ya. Artinya yang biasanya itu bisa setiap saat bersama-sama, sekarang tidak mungkin gitu ya. Kita harus legowo membiarkan putri-putri kita lebih banyak waktu dengan suaminya gitu. Dia mau minta supaya dilamar Siren sama orang tuanya.
tahun lalu ya. Oh, no, insya Allah sudah siap, ya, lahir dan batinnya sudah siap. Kalau ketegangan sih, insya Allah enggak sih ya. Insya Allah udah siap lahir batin. Nggak ada sih, nggak ada yang namanya dibilang tegang atau apa, nggak, biasa aja. 17 November 2013 tinggal menunggu hari. Sejumlah persiapan hampir rampung dikerjakan. Seberapa besar pengharapan keluarga akan berlangsungnya pesta ini? Benarkah Shiren dan Wisnu harus merogoh kocek mereka cukup dalam hingga miliaran rupiah untuk menggelar sebuah hajat pernikahan? Waduh, kalau ngikutin bisa 5.000 ya, tapi nggak sanggup kan ya. Tapi ya mungkin pagi insya Allah hampir 1.000, sorenya hampir 2.000 gitu. Di sini? Ya kalau menurut saya sih masih wajar sih, nggak besar-besar banget kok. Tapi masih tahap wajar, karena di satu sisi kan kita juga banyak saudara ya, kita banyak relasi juga gitu. Sebenarnya budget itu kalau material memang kita pesan khusus. Saya juga bilang sama Shiren, saya nggak mau mengecewakan. Jadi untuk roknya supaya lain daripada yang lain, karena dia wanti-wanti, Kak sarungnya yang bagus ya, Kak sarungnya yang bagus, karena kan ininya kan ketertutup aksesoris. Yang dia terlihat kan rok bawahnya. Jadi itu benar-benar memang kita khusus pesan. Jadi posisinya kita ke sana, kita pesen gitu, masterpiece itu sarungnya. Jadi karena dia masterpiece ya otomatis jadi lebih mahal itu karena di sarungnya. Sekitar 25-40-an. Jelang hari bahagia, Shiren Sungkar dan Tengku Wisnu ada spesial dalam rangkaian acara pernikahan mereka. 7 pasang gaun dan jas telah siap dikenakan pasangan ini untuk sesi foto prawedding. Masing-masing punya konsep yang berbeda, tapi tak meninggalkan ciri Shiren dan Wisnu yang ingin tampil berbeda. Uniknya adalah satu dari ke-7 baju tersebut dipakai Shiren dan Wisnu untuk sesi foto di bawah air. Inilah bagian terberat dari rangkaian sesi foto yang dilakukan Shiren dan Wisnu. Padahal sesi foto itu dilakukan paling awal sebelum satu persatu gaun dan jas mereka digunakan dalam suasana outdoor dan indoor. Ya pemirsa, makeupnya sudah selesai. Makeupnya ala kadarnya karena nggak mau medok-medok kalau di dalam underwater. Siapa sebagian? Ini pakai, cuman yang itu kegedean nanti ini kata. Buat dari pagi, dari ini. Kalau ini udah dari pagi. Gak nambah ya, nggak nambah. Kabar ya. Aduh aku Ya udah. Nanti pas hari H belum. Oke, siap. 3, ya. Giliran Wisnu, ternyata susahnya minta ampun ya jadi modelnya. Untung saya pemain sinetron. Susah kenapa? Oh udah alhamdulillah. Mungkin karena nggak biasa terus pakai baju gaun gini kali ya, jadi matanya. Ternyata tidak segampang yang saya kira. Agak susah juga ya, apalagi kalau adegan-adegannya harus sampai ke dasar-dasar kolamnya. Cuman ya suatu pengalaman baru lah. Sesi foto di bawah air akhirnya selesai juga. Shiren dan Wisnu tampak sedikit lelah karena harus berkali-kali melakukan sesi foto tersulit ini. Tak mengapa, karena gaun mewah lainnya telah menunggu untuk dipakai Shiren dan Wisnu. Maka baju kedua, ketiga, dan keempat koleksi Shiren dan Wisnu menambah cantik foto-foto prawedding pasangan ini. Oke, langsung aja yuk foto. Oh ya, jangan ditanyain deh, pasti ntar ngomongnya kebuka ini. Ya. Satu, dua. Kita garden gitu ya, lucu-lucu gitu sih. Gitu. Bagus-bagus.
Lucu, cantik. Hampir 12 jam lamanya sesi foto prawedding berlangsung. Mulai pagi hari di kolam renang sampai malam hari di lokasi indoor, semua dijalankan Shiren dan Wisnu dengan bahagianya. Wisnu yang mengaku tak suka bergaya di depan kamera foto, akhirnya selesai juga menyelesaikan rangkaian sesi foto yang cukup panjang. Semuanya bagus sih, cuman emang capek banget karena tadi underwater kan, jadi matanya tuh sakit. Aku pakai gaun kayak ini gaun pengantin ya? Biasanya orang pakai buat pengantin. Ini dari Kak Barli Asmara. Wisnu pakai baju Billy Chong. Sempat menyimpan erat kisah asmaranya, Shiren Sungkar dan Wisnu ternyata diketahui telah melakukan lamaran resmi lebih dari setahun lalu. Kala itu keduanya masih bungkam soal cinta, apalagi perihal rencana pernikahan. Dan kini jelang hari pernikahan mereka, cerita lama soal bagaimana pasangan ini bisa saling jatuh cinta diungkapkan mereka dengan bahagia. Mungkin sebaliknya perjalanan Nggak usah ceritain. Nggak usah, itu biar kita dan Tuhan yang tahu. Biasa aja sih, biasa aja. Karena bisa dekat, nggak tahu juga, dulu nggak pernah ngerencanain bisa jadian juga. Dulu nggak pernah ngebayang, soal dulu sahabatan banget sih, jadi nggak pernah kebayang. Jadi kayak ya sama-sama jomblo pun sama-sama nyomblangin satu sama lain gitu. Jadi nggak pernah kepikiran untuk pacaran, apalagi menuju pernikahan. Di tengah rasa bahagia jelang pernikahan Shiren dan Tengku Wisnu, di saat itu pula seluruh keluarga sibuk mengurus rencana pesta. Sebuah kejutan untuk Mark Sungkar dan Fanny Bauti ternyata telah disiapkan Shiren Sungkar dan Wisnu, juga Zaskia dan Irwan Syah. Apa kejutan yang telah disiapkan untuk orang tua mereka yang kebetulan merayakan ulang tahun secara bersamaan pada tanggal 20 Oktober lalu? Tadi saya juga senang banget dikasih surprise sama mereka. Tadi kan kita cuma diundang ke hotel nanti tempat mereka menikah ya. Itu mau tes food gitu ya. Nggak taunya dia kasih surprise ya mereka ya. Berempat itu Zaskia, Shiren, Irwan, Wisnu, memberikan kado buat kita. Ada juga kue ulang tahun. Alhamdulillah ya anak-anak. Waktu saya datang, Fanny duluan datang. Saya datang, Zaskia, Shiren sudah ada di situ. Cuek-cuek aja mereka. Ngasih selamat juga enggak gitu ya. Saya bukan orang yang suka merayakan ulang tahun, tidak ya. Tapi kok tumben ini anak-anak biasanya malam itu sudah telepon atau bangun pagi mau sholat subuh itu sudah peluk gitu ya. Ini nggak ada sama sekali. Sampai tadi di gedung pun juga nggak ada apa-apa dia. Apa maunya sih ini anak-anak gitu ya. Enggak curiga sih, mana mati. Bahkan salaman juga enggak gitu. Salaman juga enggak, ya udah saya diem. Oh pasti ada apa-apa nih. Bener aja. Saya pikir apa dia ini ya pada punya sibuk pasangan masing-masing, jadi pada cuek ya. Cuek itu surprise. Nggak taunya di balik itu ada kejutan lain. Tiba-tiba kue ulang tahun nyelonong, didorong, kita suruh niup, dua-duanya jadi kayak anak kecil lagi, tepuk tangan gitu. Selain hari pernikahan, bisa dibilang ulang tahun Mark Sungkar dan Fanny yang kemarin dirayakan adalah momen yang juga tak kalah pentingnya. Setelah perpisahan sebagai suami istri, inilah potret Mark dan Fanny yang terekam dalam indahnya sebuah kebersamaan. Tengku Wisnu pun lantas saja ikut merasa bahagia di hari ulang tahun calon mertuanya. Lantas bagaimana dengan kado ulang tahun?
tadi kita kasih sedikit kejutan untuk mereka berdua ya, Shiren, Irwan, Kia, sama saya sendiri juga gitu. Kalau ditanya kado, adalah ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka berdua. Nah ini saya belum tahu. Dikasih kotak tapi nggak boleh dilihat, nggak sampai pulang nanti baru boleh. Dari siapa tuh? Dari Zaskia sama Shirin. Oh. Kok saya juga ke ibunya juga ada. Inilah kado terindah di ulang tahun Mark Sungkar yang ke-65 tahun dan Fanny Bauti di usia 48. Ada keharuan yang terselubung dalam rasa bahagia mereka. Anak-anak yang akan segera lepas dari asuhan mereka karena akan menikah, sementara hubungan yang pernah renggang pasca bercerai kini semakin membaik. Benarkah semata-mata hanya demi anak-anak? Alhamdulillah kalau kebersamaan selama ini kami pertahankan ya. Jadi anak-anak juga tidak merasakan bahwa orang tuanya sudah pisah gitu, karena setiap saat mereka membutuhkan orang tuanya ada dua-duanya gitu. Untuk pendidikan dan masa depan putrinya, Mark Sungkar dan Fanny akhirnya memang satu suara. Apalagi dalam memilih jodoh buat Shiren, keduanya ternyata punya pandangan serupa soal sosok yang mereka idamkan akan menjadi pendamping Shiren. Dan itu nyatanya memang ada pada sosok Wisnu. Tapi soal Shiren di mata keluarga Wisnu seperti apa ia dipandang? Baik anaknya. Baik, dekat ya orang tua. Udah deket sama ibu kan? Dekat? Seperti apa sih udah deketnya ibu? Ya kayak gitu, nanti manja anaknya. Saya simpati kepada Wisnu ketika saya melihat mata kepala saya bagaimana dia hormat kepada orang tua. Itu yang membuat saya menilai bahwa ini anak layak jadi suami anak saya gitu ya. Saking santunnya tuh mau macarin Shirin, mau nembak Shirin tuh juga izin dulu ke saya. Nah itu yang saya bilang Masya Allah ya. Ada kan kalau anak-anak muda sekarang nggak peduli sama orang tuanya, langsung nembak aja. Ini enggak, dia mau nembak tuh izin dulu sama saya. Bawa pistol air lagi. Apa? Bukan pistol air lagi. Bukan nembak gitu. Izin lah ya istilahnya. Iya.